Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. Para jemaah Masjid Al-Jariyah Al-Afdal Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tauhid Ibadah dengan tema keteguhan iman dalam menghadapi kesulitan. Iman para jemaah bukan sesuatu yang pasti menetap, tetapi iman adalah merupakan sesuatu yang memerlukan penjagaan kuat, sehingga dengan penjagaan kuat itu iman akan tetap kuat di hati kita dan akan semakin baik karenanya. Dan begitu juga iman akan menjadi berkurang, bahkan bisa menjadi hancur dan hilang dari diri kita ketika kita tidak menjaganya dengan baik dan benar. Karenanya para ulama, termasuk dalam hal ini Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya, dia membuat satu bab yang berjudul Al-Iman wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Artinya sifatnya iman itu terkadang naik, terkadang turun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-iman yazidu bit-tha'ati wa yanqusu bil-ma'siyah. Iman itu bisa pasang, bisa naik, bisa bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil-ma'siyah, dan bisa berkurang, surut dengan maksiat. Nah, ini bisa kita ukur diri kita pada manakala apakah iman kita itu sedang pasang, sedang bertambah, sedang naik, atau sedang surut atau turun. Kita sendiri bisa mengukurnya. Seperti apa contohnya? Contoh misalnya ketika dalam menjalankan ibadah terasa ringan, terasa enak, dan kemudian kita bisa menjalani dengan baik dan benar, istiqomah. Di satu sisi kita bisa meninggalkan kemaksiatan. Misalnya pada saat itu kita juga tidak terlibat kepada menonton maksiat misalnya, atau berjalan menuju kemaksiatan, atau terlibat dalam perbuatan maksiatan. Saat itu kita misalnya tidak terlibat dalam urusan kemaksiatan, tidak terlibat dalam ngomong-ngomong, pembicaraan yang bersifat maksiat atau perbuatan yang maksiat. Terus saat itu pula kita ini terasa ringan, sholat berjamaah ringan, baca Quran bisa sampai 1 juz misalnya sekali duduk, kemudian banyak infak fisabilillah. Nah, saat itulah tanda-tandanya pada diri kita iman sedang naik.
Dan itu suatu kita akan merasakan. Dan pada saat yang lain mungkin akan menimpa diri kita, di mana berjalan ke masjid itu saja berat. Berjalan ke masjid untuk memenuhi sholat berjamaah itu berat. Kemudian baca Quran, baru satu ayat saja sudah ngantuk, capek begitu. Apalagi bicara infak sabilillah, infak untuk masjid, terasa berat. Dan saat itu pula kita ini ringan untuk berjalan kepada maksiat. Ya tiba-tiba sibuk dengan Masya Allah, dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Terus apa namanya, saling apa istilahnya, jawab gitu ya, saling kanter sampai subuhnya ngeleleh. Nah ternyata subuhnya ngeleleh, baca Qurannya berat, infaknya juga berat, tapi yang namanya komen sampai jam 12 malam, sampai jam 3 malam, Masya Allah, lancar. Terus juga diajak teman mancing atau jalan-jalan atau apa, kok juga ringan begitu. Terus untuk melakukan kebaikan itu seperti ada kata. Nah saat itu para jamaah, kondisi kita dalam keadaan iman kita sedang turun, sedang surut. Ini yang saya maksud tadi, bahwa kita bisa merasakan itu. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah ketika ternyata yang ringan itu kepada yang maksiat, kepada yang sifatnya membuang-buang waktu, yang menyia-nyiakan waktu, dan ternyata kita berada pada keadaan membaca Quran saja sulit, berjalan menuju masjid itu sholat berjamaah saja sulit. Nah saat itulah kita tahu dan sadar, saat itu pula segera istighfar dan bertobat dan segera lakukan sesuatu yang baik. Segera lakukan sesuatu. Contoh misalnya, ketika saat kita sadar, subhanallah ternyata seharian ini misalnya, semalam ini misalnya, atau sejak kemarin misalnya, kok saya ini selalu menuju ke maksiat saja, selalu kepada menyia-nyiakan waktu yang tidak ada gunanya misalnya. Masya Allah, langsung ambil air wudhu, langsung ambil Quran, buka Quran, baca satu halaman atau satu juz kan. Ini solusi. Dalam rangka menekan sesuatu yang memberatkan kita. Ada sesuatu yang memberatkan, kita tekan dengan ambil air wudhu, baca Quran, kalau perlu satu juz sekali. Dalam rangka menurunkan tensi yang memberatkan. Ya tentu yang memberatkan tadi dan dosa-dosa. Atau kegiatan yang lain, misalnya kok saya kok 2 hari ini kok males ya, waktu saya kok habis untuk hal-hal yang tidak berguna misalnya, yang seharusnya membuka baca Quran, yang seharusnya membuka kitab-kitab para ulama, yang membuka kitab-kitab fikih, belajar ilmu usul. Ternyata 2 hari ini cuma sibuk komen, sibuk nonton, sibuk ini. Langsung mungkin ambil air, gelar sajadah di rumah, langsung sholat 2 rakaat. Setelah itu istighfar 100 kali misalnya. Itu solusi. Contoh lain, pada saat kita sadar, ternyata dalam 3 hari ini waktu saya itu tidak manfaat. Ada ngambil uang seberapa, masukkan langsung ke dalam amal misalnya. Itu juga dalam rangka untuk menekan sesuatu yang memberatkan, sehingga kita bersemangat kembali untuk
bangkit melakukan kebajikan dan kebajikan. Nah, ini solusi para jamaah. Dasar hadisnya yang sering kita baca, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Yang artinya bertakwalah kepada Allah dan di mana saja kalian berada, dan ikutkanlah segera perbuatan kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan itu, dan bergaulan dengan manusia yang lain dengan pergaulan yang baik. Ini kata Rasulullah SAW. Wa atbi sayyi'atan hasanah, dan ikutkanlah kejelekan dengan kebaikan segera. Ini solusi. Nah, kata segera di sini para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan habis melakukan dosa kemudian sadar bahwasanya itu dosa, langsung kemudian bertobat dengan melakukan kebaikan. Nah, kebaikan di sini tidak ditentukan apa saja yang sifatnya baik. Maka kebaikan itu berfungsi untuk menetralisir dosa yang terjadi sesaat. Untuk menetral. Asal bukan untuk guyonan atau sengaja begitu. Contoh seperti apa? Seperti kisah yang terjadi di desa. Di desa, para jamaah pernah dengar yang namanya layar tancap. Layar tancap itu artinya apa ya? Film, tanggapan film, kata orang desa begitu. Tanggapan film. Atau ada dangdutan, atau ada pengajian. Kalau di desa itu ada pengajian umum yang datang orang banyak, dikasih podium begitu. Lalu di anak-anak desa yang pengumuman itu, anak-anak perempuan yang tidak pernah turun gunung, ketika ada layar tancap, ada tontonan pokoknya, mereka turun dengan lipstiknya yang masya Allah khas gitu ya, yang tadinya agak cantik jadi cantik begitu. Turun untuk nonton bersama teman-teman yang berangkatnya sore begitu. Bersama teman-temannya berangkat. Pulangnya diantar oleh pacar masing-masing. Pacarnya pacar dadakan yang nemu di tontonan itu. Nah, kemudian kebetulan ada di desa itu anak yang biasa tidur di langgar musola. Ya biasanya setiap hari tidur di musola gitu. Setiap ada layar tancap atau tanggapan-tanggapan itu, mereka ngantarkan anak orang ke gunung-gunung itu. Entah di jalan ya apa kan nggak tahu ya. Ya mungkin zina, mungkin ini, mungkin itu di jalan. Sepulang dari kantor itu datangnya nanti kira-kira jam 1 malam atau jam 2. Itu mesti berwudu gitu. Ini yang saya maksud asal jangan keren-keren. Berwudu, ditanya oleh temannya yang sampai itu kalau nganter-nganter kok pulangnya pakai berwudu itu gimana loh? Kan dengan wudu rontok dosa-dosa. Ya itu aja. Ya memang benar, wudu itu bisa merontokkan dosa-dosa. Dijadikan sebagai apa ya? Bahasa kita ya langganan gitu. Kalau untuk sing penting lah, tampilkan wudu. Ini yang saya maksud tadi, asal bukan untuk gurau atau sengaja begitu. Sengaja berdosa seperti itu. Yang kita khawatir suatu ketika oleh Allah dilupakan dari bertobat. Dilupakan, tak capek atau apa, langsung tidur besar gitu aja, tidak melakukan kebaikan apapun. Pertama sudah tidak melakukan kebaikan,
Akhirnya apa? Dosanya tidak terampuni pun tidak terampuni. Lalu dosa lagi, akhirnya terus sampai 5 sampai 10 kali. Jadilah dosa besar. Kalau sudah begitu para jamaah biasanya sulit bertobat. Allah punya rencana. Ya, manusia punya makan, selain makan siapa? Allah SWT. Kenapa? Karena pada hakikatnya agama ini mengajarkan kepada kita jangan main-main dengan maksiat. Upayakan jangan bermaksiat. Karena hidup itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah ini para jamaah. Jadi ada solusi tadi ya, kalau misalnya kita ini terasa berat ibadah, yang lancar itu kok membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu atau maksiat misalnya, maka segera istighfar atau melakukan kebaikan apa saja. Entah itu infak, entah itu baca Quran, ambil air wudhu, entah itu sholat, entah itu istighfar, entah itu kemudian sadar dan bertasbih kepada Allah. Itu adalah kebaikan berikutnya. Setelah kemaksiatan langsung ditutup dengan kebaikan. Ini solusi untuk menetralkan maksiat tadi, sehingga maksiat tadi tidak tidak meresap, kalau bahasa kita tercuci. Ya, misalnya pakaian ini habis kena najis, langsung kita cuci begitu. Nah ini akhirnya gimana? Nah seperti itulah fungsi. Dan itu terus kita lakukan seperti itu, sehingga lama-lama menuju kepada kesucian, menuju kepada manusia yang sedikit kesalahannya. Kalau sudah menjadi manusia yang sedikit kesalahannya, maka dia akan menjadi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dan mudah untuk taat. Ada yang mengatakan langsung setelah ingat langsung melakukan kebaikan. Ada juga yang menafsiri yang penting tidak terlalu lama jaraknya. Yang penting jaraknya tidak terlalu lama dengan maksiat yang dilakukan tadi. Misalnya apa? Maghrib ini kita melakukan maksiat, kita belum bertobat, belum melakukan kebaikan. Nanti jam 10 malam kita ambil air itu terus sholat malam, maka sholat kita jam 10 malam itu menetral dosa-dosa. Atau misalnya habis maghrib masuk ke warung kopi, misalnya terlibat orang-orang yang maksiat misalnya, lupa tidak bertobat, tidak apa, jam 3 malam bangun kemudian sholat malam. Nah, ini termasuk juga. Atau malamnya berbuat maksiat, paginya berbuat kebaikan, maka perbuatan kebaikan di pagi hari itu juga berfungsi sebagai penetralisir dosa yang tadi semalam. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi intinya sederhana. Kalau saya sendiri pada jamaah berusaha, kalau habis merasa berdosa, kalau saya berdosa, dosa pandangan mata, dosa pendengaran atau apa, perkataan misalnya atau yang lain, saya lebih cenderung pada segera lakukan sesuatu. Apa aku uang 5.000 masuk ke infak atau apa? Pokoknya segera. Karena khawatir kalau itu udah besok pagi, khawatir nggak bisa bangun lagi. Iya, betul ya. Habis maksiat semalam tidur, ternyata paginya nggak bangun lagi terus sampai mati. Berat kan? Maka saya lebih setuju kepada yang langsung segera. Ini solusi para jemaah. Karena iman kita itu kalau bisa jangan mengalami penurunan. Karena bagaimanapun juga kita manusia lemah para jemaah. Dan apalagi kapasitas kita manusia biasa. Beda dengan para nabi, para aulia yang sudah kebaikannya tingkat tinggi, mereka punya banyak ampunan, punya banyak solusi.
dari ilmu yang ada pada mereka. Sedangkan kita ini kapasitasnya lemah dan keilmuan kita juga minim. Ini yang kita khawatiri ketika kita tidak menyadari akan kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi, akan menjadi maksiat yang berlipat-lipat sampai kita menjadikan tersesat. Ini yang kita khawatir pada diri kita. Karena itu masing-masing kita hanya berusaha jangan bermaksiat. Ya, namanya berusaha. Siapapun manusia memang tidak boleh mengatakan kalau saya bebas maksiat, tidak bisa. Siapapun dia tidak benar bahkan salah kalau mengatakan kalau saya sudah terbebas dari maksiat. Kenapa karena itu namanya sombong. Itu sombong. Ingat, setan lebih kuat daripada kita. Setannya lebih kuat, lebih semangat. Gak pernah tidur lagi. Itu udah kira-kira. Ya, saya tidak ada jawab pertanyaan. Coba lihat surat Al-A'raf mulai dari ayat 11 sampai ayat 17. Ya, kronologi persetujuan antara iblis dengan Nabi Adam alaihissalam. Tatkala iblis diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, ayat 16 sampai 17. Ketika iblis diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka iblis merendahkan Nabi Adam. Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah, diciptakan dari api. Inti api neraka jahanam. Intinya, bukan sekedar api, intinya. Makanya iblis merasa tinggi. Kenapa disuruh sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah ini? Yaitu settingan Allah. Allah men-setting iblis memang akan menjadi apa? Akan menjadi penguji iman. Memang akan menjadi penguji iman. Lantas iblis tidak sujud kepada Nabi Adam. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma mana'aka an tasjuda lima amartu. Iblis, apa yang menolak kamu untuk sujud kepada apa yang aku perintahkan? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api neraka, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Ternyata itu para iblis sombong. Ya, memang iblis akan dijadikan musuh bagi kita, musuh iman. Lalu kemudian iblis dicap oleh Allah jadi kafir. Aba wastakbar, menolak lagi menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis termasuk orang kafir. Maka setelah Allah laknat menjadi orang kafir itulah iblis minta ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat nanti. Maka Allah jadikan iblis itu umurnya panjang sampai hari kiamat nanti. Jadi iblis baru mati nanti hari menjelang hari kiamat. Pada saat kematiannya itu iblis lari ke sana kemari. Lalu ke pojok sana, di sana ada malaikat maut. Lalu ke pojok sana, di sana ketemu malaikat maut. Pojok 4 semuanya ketemu malaikat maut. Akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, harus mati menjelang hari kiamat. Kemudian iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم حتى لا تجد أكثرهم شاكرين. Artinya ayat yang ke-17, kata iblis, karena engkau telah mencelakakan aku, wahai Tuhanku, akan aku halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Lalu akan aku datangi belakang, kanan dan kiri mereka, sampai engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Inilah sumpah iblis. Ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis bersumpah akan menghalang-halangi dari jalan yang lurus. Itu sudah disumpah oleh iblis. Akan aku datangi, kata iblis, dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Ini artinya semua jalur-jalur kemanusiaan diblokir oleh iblis. Jalur depan dibuat haram, jalur belakang dibuat haram, jalur kanan kiri semuanya dibuat haram oleh iblis. Itulah kenyataan mereka. Sudah terbukti bukan bahwa hampir semua cabang-cabang hubungan kemanusiaan di sana pasti ada praktek-praktek haram. Ada riba, ada sistem-sistem yang tidak Islam. Nah di sini jualan sabun saja, kalau gambarnya pakai gambar daun pisang, kira-kira laku nggak sabunnya ini? Bikin sabun dikasih gambar daun pisang atau daun pring, kira-kira gimana? Nggak laku. Ya. Kenapa? Harus gambar wanita yang nggak berusaha, baru laku. Itu jual beli praktek haram dan lain sebagainya. Belum lagi apa yang kita baca hampir semuanya kepada maksiat. Apa yang kita dengar hampir semuanya dibuat suara-suara sumpah. Sehingga kita para jamaah, kita yang beriman kepada Allah, sampai ketakutan. Mau kemana? Ke depan di sana ada maksiat, ke belakang, ke kanan, di sana ada maksiat. Ikut grup ini, di sana ada maksiat. Ikut grup ini, di sana ada kezaliman. Subhanallah. Ini sudah dibikin iblis. Jalur-jalur kemanusiaan dibikin semuanya serba haram. Ini maksud daripada akan aku datangi mereka dari arah depan, belakang, kanan. Dan ayat ini pula juga bisa kita pahami bahwasanya iblis atau setan dalam rangka menggoda, dalam rangka untuk menghancurkan iman kita berapa jam? 24 jam. Kata-kata dari arah depan, belakang, kanan, kiri itu artinya tidak ada kesempatan. Ini bisa dipahami bahwa iblis beserta anak buahnya dalam rangka menggoda iman kita 24 jam. Dan itu sepanjang hidup kita. Sementara dalam 24 jam itu, waduh, ya, ada sholatnya, ada baca Qur'annya, tapi jam untuk tidurnya, jam untuk baca korannya, jam untuk nonton TV-nya, jam untuk komen-komen, jam untuk ngobrol lebih banyak daripada ibadah. Betul ya kira-kira? Itulah kenyataan. Tidurnya sekian jam, jalan-jalannya sekian jam, baca korannya sekian jam, nonton TV sekian jam, apalagi yang penggemar sepak bola. Insyaallah. Ya, sholatnya cuma sekian menit, ibadahnya sambilan. Coba bayangkan, kalau begitu keadaan kita, dimungkinkan pasti kalah. Dimungkinkan pasti kalah. Kenapa? Tidak berimbang.
Sementara iblis berapa jam? 24 jam. Bayangkan, akan aku halang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Akan aku datangi dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Ini 24 jam. Iblis mengincar kita untuk dihancurkan imannya 24 jam. Gak kena dari arah depan, dari arah kiri. Gak kena arah kiri, arah kanan. Gak kena arah kanan, dari arah kirinya. Begitu seterusnya. Wallahi barangnya. Kalau sudah gak kena kanan, depan, belakang, kanan, kiri, gak kena, dijajal di sana otaknya. Sehingga akhirnya akulah orang yang paling baik. Aku banyak sholat berjamaah. Nah, ketika sudah mengatakan begitu pada zaman jatuh. Alhamdulillah, aku berjamaah terus. Jatuh. Gak terasa. Ngomong-ngomong dengan tetangganya, ya selama ini alhamdulillah Pak, sholat berjamaah saya kenceng. Gak tahu itu sebenarnya disuntik di setan. Kan jamaahnya hebat. Allah Ta'ala. Itulah iblis 24 jam. Kecuali satu jalan para jemaah bagi kita ini, jalan untuk menyelamatkan diri, yaitu jalur hablum minallah, hubungan antara kita dengan Allah, jalur vertikal. Adapun jalur horizontal, hablum minannas, kacau. Makanya kalau kita hidup ini hanya mengandalkan hubungan antar sesama manusia, kemudian hubungannya dengan Allah tidak diperkuat, pasti hancur. Mengandalkan hubungan antar manusia saja, bisnis sana, bisnis itu, ikut grup ini, ikut grup itu, ikut arisan ini, ikut arisan itu. Sementara hubungannya dengan Allah jelek, sholatnya terkadang, zikirnya hampir tidak pernah, jatuh pada. Karena nanti dengan pertemanan dengan manusia akan mendapatkan banyak macam itu, akan mendapatkan banyak macam, akan terseret kepada riba, akan terseret kepada maksiat, akan terseret kepada pikiran-pikiran yang liberal, akan terseret kepada kebid'ahan, kesyirikan, khurafat, macam-macam. Ketika hubungannya dengan Allah jelek, maka pada dalam dari sini dapat kita simpulkan hubungan antar sesama manusia sudah tidak sehat. Maka tinggal satu jalan yang perlu kita kita usahakan, kita perhatikan dan kita perbaiki, yaitu jalur hablum minallah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Tapi jangan lupa, yang dikehendaki oleh Allah, yang benar menurut Allah adalah apabila kita menuju kepada Allah, melewati, memasuki pintu yang sebenarnya. Pintu yang sebenarnya di dalam beribadah kepada Allah apa? Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Lihat surah ke-47, surah Muhammad ayat 33. Surah ke-47, surah Muhammad ayat 33. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Lihat surah 47, surah Muhammad ayat 33. Allah menyatakan orang yang beriman, taatilah Allah
taatilah Rasul, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian rusak amal. Berdasarkan ayat ini para jamaah, maka hubungan kita dengan Allah harus benar sesuai dengan kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Atiullah, kembali kepada Al-Quran. Wa atiur Rasul, kembali kepada Al-Hadis, kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW. Jadi para jamaah, kesimpulannya, hubungan kita dengan Allah harus kita perkuat. Ibadah kita, kemudian kita berusaha untuk senantiasa berjalan di atas yang benar. Silakan bekerja yang semangat, tapi bekerjalah dengan yang halal. Jangan semangat tapi haram. Itu penting. Semangat di atas yang halal. Ustaz, kalau kita ini murni yang halal, Ustaz cuma dapat sedikit. Ada yang begitu ternyata. Gak apa-apa, yang penting halal. Insya Allah nanti yang ini sedikit gak apa-apa, ditambah lagi dengan program lain yang juga sedikit, ditambah lagi, kan akhirnya jadi kumpul, jadi banyak insya Allah. Sabarlah, itu cuma sebentar. Jangan hanya kepingin segera kaya, kepingin happy, akhirnya apa? Merjang larangan. Cuma kebutuhan sesaat. Tapi kita mengorbankan diri terjun ke dalam api neraka yang mungkin nerakanya bisa sampai 1000 tahun atau 70.000 tahun. Boleh para jamaah, sampai ada sebuah hadis para jamaah yang mengatakan bahwasanya seseorang terkadang dengan hanya satu kalimat itu seperti apa? Makan, sebenarnya ada minum, becong satu kalimat. Apa lagi misalnya? Sego sak kencur, 2 sego sak kencur, 3 sego sak kencur, ini 3. Ini satu kalimat. Kata Rasulullah, seseorang dengan hanya satu kalimat saja, yang kata itu mengandung kemurkaan Allah, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka yang dalamnya sejauh sekitar 70.000 perjalanan. Allah padahal cuma satu kata. Bagaimana dengan kita ini bisnis campur-campur, haram-haram bebek, halal-halal bebek. Jadi usahanya di situ campur, ada halalnya, ada haramnya. Ada orang beralasan begini beragama, Ustaz kalau haram-haram bebek kan tidak apa-apa, haram-haram bebek kata dia. Ya. Ingat para jemaah, sesuatu yang haram itu ibarat apa? Kotoran atau najis atau racun. Air satu gelas ini ditetesi air kencing setetes saja, tes. Maka bagaimana hukumnya air satu gelas ini para jemaah? Najis semuanya. Air satu gelas ini ditetesi racun satu tetes saja, bisa menjadikan ketika diminum ususnya bisa putus-putus kan? Betul. Itulah masalahnya. Maka jangan ada dalam kerja kita haram-haram inilah gak apa jangan. Kita pastikan semuanya halal. Awalan wa akhiran, 0 sampai Z halal. Upaya nyari modal, hati-hati nyari modal. Karena nggak dapat akhirnya apa? Modal-modal halal dikumpulkan. Jangan. Kalau belum dapat yang halal, tidak apa-apa lah makan seadanya. Ya kasih pengertian istri kita. Bu, Abi masih belum dapat modal, belum punya pekerjaan. Sabar ya, insya Allah. Terus berusaha. Mungkin ngomong sama temannya yang punya usaha atau yang kaya. Pak,
sampai percaya nggak dengan saya? Kalau masalah percaya, tolong saya dibuatkan satu usaha. Nanti saya akan kembalikan sampai selesai. Selama kita bisa dipercaya. Pokoknya mintalah kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang mudah. Tapi yang para jemaah, hidup memang ujian. Apapun hidup ujian. Ada di antara kita diuji enak. Ya mulai awal sampai akhir itu enak saja. Sekolahnya lancar, masuk garis negeri lancar. Sampai tua lancar. Apa itu bukan ujian? Ujiannya kecil atau besar? Besar juga. Karena nanti letaknya bersyukur atau tidak. Dipergunakan apa harta yang diberikan? Semuanya nanti akan diaudit oleh Allah. Audit itu bahasa apa ya? Semuanya nanti akan diaudit, dihitung ulang. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Yang diuji miskin itu juga ujian. Banyak orang diuji miskin karena tidak kuat. Sampai ada dalil, tapi bukan hadis. Tapi maaf, bukan hadis. Cuma dari ini para jamaah saya sendiri hampir percaya juga. Yang mengatakan kadal fakru an yakuna kufra. Hampir saja para jamaah kemiskinan itu menyebabkan kekafiran. Itu memang banyak di lapangan seperti ini. Gara-gara miskin, nyari kerjaan nggak dapat, terus susah hidupnya, akhirnya ada orang nganter mie goreng apa? Indomie, sembako, terus dikasih salin nawa, gara-gara miskin. Oleh para jamaah, saya itu dakwahnya di daerah yang masih sangat kurang, daerah pemulung. Masya Allah, sering anak-anak itu diangkut, dibawa ke suatu tempat untuk kebaktian. Diangkut beberapa mobil, pulang-pulangnya mereka bawa tas berisi makanan-makanan dan ada amplop 50 ribuan. Senang mereka. Sementara umat Islam gak mengadakan acara seperti itu. 5.000 amplop saja gak ada. Nah itu, akhirnya apa? Anak-anak itu banyak yang keluar dari Islam, banyak yang murtad. Sampai ditanya oleh jamaah saya, karena dia pakai salib gitu. Nih, kamu kok jadi kafir kan? Oh kok, nih di Islam itu gak ada kalau duit. Subhanallah, Allah. Saat itulah masalah orang. Dan itu bukan hadis, bukan ayat yang menyatakan kadal fakru an yakuna kufra. Hampir saja kemiskinan itu menyebabkan orang jadi kufur. Itu memang bukan dari, tapi memang sangat terasa sekali. Banyak orang miskin yang ya tentu para jamaah, orang miskin yang seperti apa? Yang gak ngaji jelas. Karena kalau orang itu masih ngaji, masih ada iman, wallahi para jamaah, tidak mungkin dia akan kafir. Janganlah, atau sedikit, kalaupun terjadi sedikit, selama masih ada iman. Bahkan para jamaah ini survei yang saya lakukan, ketika seorang muslim masih bisa baca Quran saja, itu sulit untuk dikafirkan. Walaupun di sebelah sana juga ada, ya. Tapi kebanyakan orang yang masih bisa baca Quran saja, itu sulit untuk dikafirkan. Dia sudah kadang percaya Tuhan Allah itu Tuhan yang benar gitu. Meskipun dia tidak bisa artinya, gak banyak tahu tentang Islam. Makanya yang penting dasar pertama bisa baca Quran untuk mendasari hati. Atau paling tidak ketika ada pada diri seorang mukmin itu yang namanya ada fitur pertahanan yang kuat. Pernah ikut kajian yang membahas tentang akidah, tentang kemahaesaan Allah misalnya. Sekali
saya yakin cukup bagi dia untuk mempertahankan dirinya untuk tidak kafir. Lalu yang mereka kemudian jadi kafir itu seperti apa? Kebanyakan sudah miskin, gak pernah ngaji lagi. Sudah miskin, gak tahu Islam itu apa. Yang penting Islam atau keturunan. Gak pernah anak pada dirinya, maka mudah masuk kafir. Nah ini semoga kaum muslimin bangkit kemudian berusaha agar keluarganya menjadi Islam. Anak-anaknya paling tidak pernah beberapa kali ngaji lah. Apalagi kalau aktif ngaji, insya Allah. Selama kajian pun benar gitu. Nah ini lagi juga kita diuji lagi para jemaah. Ketika ngajinya benar, ketika ngajinya nggak benar juga nggak ada. Ngaji tapi kajiannya itu lebih dekat dengan kuburan, lebih dekat dengan kenyang, lebih dekat dengan kesirikan, lain-lain. Dan itu juga ada juga. Apa ada pengajian-pengajian seperti itu? Banyak. Pengajian yang ilmu-ilmu yang disampaikan itu tidak membawa kepada jamaahnya paham Quran dan Sunnah. Pengajian yang membawa jamaahnya justru lebih percaya kepada minta berkah di dunia. Pengajian yang membawa jamaahnya lebih percaya kepada bahwasanya Pak Yainya, Pak Ustadznya bisa diminta berkah. Banyak pengajian semacam itu para jamaah. Asal jangan salah ngaji gitu aja. Alhamdulillah sekarang para jamaah, mudah-mudahan majelis kita tidak seperti itu. Kita tidak mengklaim diri, tapi kita berusaha. Sekarang sudah banyak pengajian-pengajian kepada kemurnian Islam. Kemurnian Islam yang artinya mengacu kepada al-aqidah as-sahihah, akidah yang benar, mengacu kepada memahami Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Pengajian-pengajian semacam ini banyak sekali di kota-kota, di desa-desa sudah banyak. Ya, semoga keluarga kita senantiasa bertemu dengan pengajian-pengajian semacam ini. Amin. Kembali lagi kepada bab para jemaah, yaitu meneguhkan iman dalam menghadapi segala kemungkinan. Iman kita perlu dijaga. Sampai-sampai Nabi mengajarkan sebuah doa kepada kita apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Artinya apa? Wahai yang membolak-balik hati, teguhkan hatiku di atas agama. Doa ini para jamaah penting. Upayakan dalam sehari itu minimal 10 kali. Minimal itu para jamaah 10 kali. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan ya muqallibal qulubi wal absar, tsabbit qalbi ala dinik. Yang artinya wahai zat yang membolak-balik hati dan penglihatan, tetapkan teguhkan hatimu di atas agama. Doa ini penting para jemaah untuk membentengi diri kita, keluarga kita. Jangan sampai mudah terhasut, jangan sampai imannya mudah terjual. Kita berharap iman kita kepada Allah tetap tegak teguh dalam kondisi apapun, dalam kondisi tidak enak, dalam kondisi enak, dalam situasi apapun. Kita berharap diri kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita tetap teguh imannya. Jangan lupa resepnya, saya tambah sedikit. Jangan lupa resepnya untuk mempertahankan keluarga besar agar tetap di atas beriman, agar nanti bisa berkumpul di dalam surga dan bisa mengadakan reuni akbar di dalam surga bersama diri, keluarga dan anak-anak.
cucu. Resepnya di mana? Surah ke-52, surah At-Tur ayat 21. Segera dibuka. Surah ke-52, surah At-Tur ayat 21. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum walladzina amanu." Apa disitu bacaannya? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Baik, Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin." Artinya yang keras. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Tetap setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Lihat surah ke-52, surah At-Tur ayat berapa? 21. Resep supaya keluarga besar kita beriman dan supaya nanti bisa berkumpul di dalam surga, bisa mengadakan reuni akbar. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang beriman yang keimanannya diikuti oleh anak-anak cucunya, maka nanti akan kami pertemukan mereka dengan anak-anak cucu mereka. Ini resepnya. Bagaimana caranya? Mari kita didik diri kita, keluarga kita di atas iman yang benar. Lalu nanti anak kita wasiatkan, ajar anak-anak kalian dengan iman yang benar. Kemudian anak-anak cucu kita pun beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Dan terus begitu seterusnya. Maka nanti semua keluarga dan anak-anak cucu kita yang beriman seperti iman kita kepada Allah, maka nanti akan dipertemukan di dalam surga. Dan kita nanti bisa mengadakan apa tadi? Reuni akbar, rapat akbar di dalam surga. Kita nanti bisa rujaan di surga, ya. Bisa apa lagi? Rujaan, bisa apa lagi? Selfie di surga. Tidak usah selfie sekarang. Kita nanti rujaan. Kalau perlu nanti pesan pecel lele di sana, Masya Allah. Di surga lagi. Syaratnya apa? Kita kader keluarga kita di atas iman yang benar kepada Allah dan kepada rukun iman yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita bisa berkumpul bersama seluruh keluarga dan anak-anak cucu di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum